Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad ini kita jadikan sebagai basis keilmuan. Nah, selama ini ya yang terjadi adalah kepincangan. Yang menguasai Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad tidak menguasai sains dan teknologi. Sebaliknya, secara umum bisa dikatakan yang menguasai sains dan teknologi tidak menguasai Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Maka di planet Nuvo ini kita akan memiliki proyek besar. Proyek besar kita itu adalah reintegrasi sains dan teknologi ke dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ini siang ini kok ganteng-ganteng dan cakep-cakep semua ini. Gimana ceritanya ini? Ada cerita apa, Ustadz Rozak? Ada cerita apa? Ya, alhamdulillah Planet Nuvo bisa menyembelih 14 kambing. Luar biasa. Kambingnya siapa disembelih itu? Menyembelih 14 kambing. Oh iya, jangan lupa besok saya dibawain minimal 2 ya. Baik, siang hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana peta jalan yang harus kita tempuh untuk melahirkan kader-kader yang sering kita sebut di dalam tagline kita. Tidak hanya different and the best. Kalau different and the best itu kan apa artinya? Beda dan terbaik, ya kan? Tidak hanya beda tapi terbaik. Tapi kualifikasinya apa? Beda itu apa? Terbaiknya itu apa? Kemudian kita turunkan lagi. Berilmu, berharta, berkuasa, cerdas, kaya, berkuasa. Ya. Kita mulai dari berilmu dulu. Berilmu itu kalau lembaga pendidikan Islam, maka basisnya tidak boleh tidak adalah harus Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Karena kita ini adalah generasi yang harus turut Quran dan hadis. Komunitas manusia, jamaah yang memiliki prinsip harus turut Quran dan hadis Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad ini kita jadikan sebagai basis keilmuan. Nah, selama ini ya yang terjadi adalah kepincangan. Yang menguasai Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad tidak menguasai sains dan teknologi. Sebaliknya, secara umum bisa dikatakan yang menguasai sains dan teknologi tidak menguasai Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Maka di planet Nuvo ini kita akan memiliki proyek besar. Proyek besar kita itu adalah reintegrasi sains dan teknologi ke dalam Islam gitu. Nah, jadi guru-guru ya Anda semua ini, kalian semua ini harus memiliki kualifikasi yang memang tinggi gitu. Tidak cukup hanya dengan menguasai Al-Quran, tetapi juga tidak cukup hanya dengan menguasai sains dan teknologi kan gitu. Jadi harus dua-duanya. Kita harus punya 2 kaki. Kaki kita adalah 1 Al-Quran dan hadis, yang kedua adalah sains dan teknologi yang sesungguhnya merupakan bagian integral dari Al-Quran dan hadis itu sendiri gitu. Ya, nanti kalian harus memahami inilah secara lebih komprehensif lagi. Nah, saya ingin memulai bagaimana caranya agar murid-murid yang ada di sini ini menguasai Al-Quran dan hadis dan kemudian mengimplementasikannya secara nyata di dalam kehidupan masyarakat. Karena kalau tidak begitu nanti nggak ada gunanya juga gitu ya. Sudah kita ajari, sudah kita perjuangkan, ternyata nanti pada perjalanannya kemudian mandek. Nah, kita kan sudah punya 7 kewajiban kepada Al-Quran. Masih ingat kan? Guru-guru ini harus hafal nih di luar kepala nih, 7 kewajiban kepada Al-Quran. Yang pertama apa? 7 kewajiban. Ada yang tulisannya bagus nggak? Ada yang lebih bagus dibandingkan tulisan saya? Ada? Banyak? Kalau ada, bantu juga boleh. Yang pertama apa? Membacanya. Ya, anggap saja begitu. Membacanya. Jadi orang-orang di planet Nuvo ini
Ya, anak-anak yang masuk di planet Nuvo itu harus memiliki kebiasaan membaca Al-Quran. Nah, masalahnya ada nggak anak-anak yang masuk di planet Nuvo ini belum bisa membaca Al-Quran? Ada? Ada ya. Boleh nggak kita terima nggak kalau nggak bisa membaca Al-Quran? Kita terima. Kenapa? Ya memang kalau berdasarkan penelitian ya, berdasarkan penelitian di Indonesia, masyarakat Muslim Indonesia ini yang bisa membaca Al-Quran cuma berapa? Cuma tidak lebih dari 40%. Loh, sedikit sekali. Cuma tidak lebih dari 40%. Yang bisa membaca Al-Quran dengan fasih itu tidak lebih dari 4%-nya itu. Kemudian yang bisa mengartikan tidak lebih dari 0,8%-nya. Kan ngeri sekali itu, ya. Nah, kita akan menerima anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran maupun yang belum bisa membaca Al-Quran. Yang penting mereka memiliki kemampuan standar. Jadi kalau diajari bisa gitu. Kan anak-anak ini terbagi menjadi dua macam secara umum ya. Ada yang bisa karena memang dia diajari sejak kecil. Kemudian ada yang tidak bisa, tapi sesungguhnya dia memiliki kecerdasan yang baik. Hanya karena tidak diajari di rumahnya, di kampungnya misalnya, tidak ada yang mengajari Al-Quran dengan baik, maka kemudian dia tidak bisa membaca Al-Quran. Atau sudah bisa mengenali huruf, tetapi makhrajnya misalnya tidak baik. Nah, kita harus memiliki standar yang ini harus di atas rata-rata ini. Jadi kalau sudah masuk planet Nuvo itu, harus menjadi jaminan mutu bahwa bacaannya itu harus bagus. Nah, kriterianya apa? Pertama, berarti harus sesuai dengan kaidah tajwid. Tajwidnya harus bagus. Maka di sini jangan sampai ada yang tajwidnya tidak bagus. Tajwid harus bagus. Jadi kalau ditanya misalnya, kamu mondok di mana? Mondok di planet Nuvo. Wah, berarti tajwidnya bagus. Itu kalau baru masuk gitu loh. Kalau setahun misalnya gitu. Tapi kalau sudah 3 tahun, kamu mondok di mana? Di planet Nuvo. Oh, pertanyaan berikutnya, berarti hafal Al-Quran dong? Itu ya, itu nanti ya. Jadi tajwidnya harus bagus. Yang kedua apa? Apa? Yang kedua ini untuk membacanya ini. Ini yang orang tidak banyak tahu. Tasrif ini adalah persoalan yang sangat penting. Karena apa? Dengan tasrif itu anak-anak akan terbiasa dengan pola. Tasrif itu artinya apa? Tasrif perubahan, oke, anggap perubahan kata ya. Tetapi sesungguhnya itu adalah pelajaran untuk membuat anak-anak mengetahui pola atau dasar kata. Jadi kalau sudah mengetahui itu, nanti dikasih kata apa saja dia bisa membaca dengan pola itu. Misalnya apa? Misalnya anak-anak nih yang kita ajari, misalnya di Monash Institute, kemudian anak kecil-kecil yang di planet Nuvo itu kan langsung bisa kan? Tasrifnya yang biasanya dikasih pertama kali apa? Huwa, oke. Kalau itu nggak ada perubahannya ya kan? Ya perubahannya cuma dari mufrad ke tasnya dan jamak. Tetapi yang saya maksud adalah seperti ini. Setelah itu apa? Huwa apa? Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Itu harus betul, harus menyampaikan dengan benar nih para guru. Karena kalau saya dulu, kenapa belajar sorof itu? Karena mengajarkan polanya sudah tidak pas gitu. Mengajarkannya gimana? Kalau kalian dulu gimana? Diajari gimana? Fa'ala, fa'alu, fa'alat, lewat kan? Begitu. Ya, paham maksud saya? Jadi kalau diajarkan, makanya saya minta oleh siapa? Bang Humaid, saya minta Bang Humaid untuk membuat tasrifnya itu dengan model 3, 3, 3, 3, 2, kan gitu toh? Kalau dulu kan gak jelas tuh. Fa'ala, fa'alu. Oh, kalau ini yang punya kita ya. Fa'ala, fa'alu. Itu kan jelas tuh. 3. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Sampai kita minta untuk bikin jeng gitu kan. Dan anak kecil itu suka. Itu sudah saya cek, misalnya anak-anak kecil itu 4 orang yang TK SD itu. Kemudian anak saya Daula itu, coba kalau
kalian ketemu sama dia, kemudian ajak nyanyi fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna, dia langsung akan bilang ceng 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 gitu. Menarik gitu. Tetapi kalau fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat, orang tua pun bingung gitu. Jadi tidak bisa membedakan ini orang ketiga yang laki-laki. Nah, kemudian ada satu yang lewat satu itu yang sesungguhnya adalah orang ketiga perempuan, ya kan? Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat. Oke? Fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum. Orang berapa itu? Bingung kan? Tapi kalau kita langsung mengajarkan begini, nah ini harus ada pembantunya mungkin ini, mestinya ini. Nih, fa'ala fa'ala fa'alu. Kayak gini toh? Nih, huwa huma hum. Gitu kan? Nih, jelas tuh. Iya huma hunna. Tulisannya sudah enggak jelas ini. Oke? Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna ceng 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 kan gitu. Udah enggak usah. Jangan itu lagi. Masih bisa nulis ini. Udah agak biasa nulis lagi karena ya sudah beberapa kali nulis. Biasanya pakai komputer soalnya. Paham ya ini ya? Iya, hati-hati, jangan menggunakan pola lain. Gunakan pola yang ini. Sehingga jelas. Kalau kalian jelaskan, oh nanti kalau mereka sudah agak gede, sudah bisa mikir, ini orang ketiga nak, gitu. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Oke? Terus fa'alta fa'al tuma fa'altum fa'alti fa'altuma. Aduh, tadi begini. Fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Gitulah kira-kira ya. Jadi 3 2 fa'altu fa'alna. Bisa ditangkap? Permasalahannya ada di situ. Dulu anak-anak bingung, tapi dengan menggunakan pola yang begini ini, mereka jadi nggak bingung. Nah, kalau sudah terbiasa dengan begini, coba anak-anak sudah kita buktikan, kalau sudah menghafalkan ini, kita kasih kata apa saja, mereka akan mentasrif dengan benar. Nggak akan mereka membaca fa'ala, itu nggak akan. Misalnya fa'alu, misalnya, terus dibaca pendek, fa'alu gitu aja, kan nggak ada. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan pola ini. Sudah kita buktikan dulu sancil-sancil di Semarang itu, ketika sudah menggunakan pola ini, maka dikasih apa? Kotala, kotala, kotalu, mereka akan bisa. Bahkan anaknya Pak Zaki itu kemudian semua kata yang sesungguhnya bukan bahasa Arab kemudian ditasrif juga. Misalnya apa? Toyota misalnya. Toyota, Toyota, Toyotu gitu. Toyota, Toyotata, Toyoinai. Jadi begitu. Ya. Nah itu begitu. Mbahnya itu sampai senang. Wah, ini calon ulama ini putuku katanya. Kenapa? Karena pulang dari sana dapat nyanyian yang kemudian dia bisa berinovasi. Semua kata yang dia temukan kemudian dia tasrif seperti ini. Paham? Loh ini fakta, ini real. Ya kalau nggak real masa saya bilang ya. Artinya apa? Ini penting. Untuk membuat anak-anak itu tidak harus kita pleter dulu. Ini kalau ada alifnya panjang, kalau ada wawunya panjang misalnya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Nah inilah kata kunci agar anak-anak itu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Maka membaca Al-Quran itu, mengajari membaca Al-Quran tidak cukup hanya dengan mengajari apa tadi? Makhraj, kemudian apa lagi? Ya, tajwid ini apa lagi? Apa? Gurib. Apalagi misalnya wakof itu misalnya tidak cukup hanya dengan itu, tetapi yang pertama kali dan terpenting sesungguhnya adalah tasrif. Jadi ini bisa saya balik loh sebenarnya. Bisa saya balik begini. Jadi anak datang itu langsung kita kasih tasrif.
Karena anak bisa ngomong dulu atau bisa baca dulu? Bisa ngomong dulu, ya kan? Kalau mereka sudah bisa ngomong, berarti sudah bisa kita ajari nyanyi, kan gitu logikanya. Betul kan? Nah, tetapi kalau sudah bisa nyanyi, belum tentu bisa diajari membaca. Maka yang pertama kali adalah tasrif. Nah, kemudian diajari dengan makhraj yang benar walaupun belum bisa membaca. Nah, ini penting ya. Jadi yang pertama kali adalah membaca. Nah, kalau tadi tasrifnya sudah benar, membacanya sudah baik, bisa disusulkan yang kedua. Kewajiban kita pada Al-Quran yang kedua apa? Mengartikannya. Ya. Mengartikannya, apa yang diperlukan? Ya, yang diperlukan tasrif lagi. Itu untuk mengetahui fa'ala ini domirnya apa, misalnya. Ya. Fa'ala domirnya apa, fa'alu domirnya apa, fa'alat domirnya apa. Nah, kemudian tinggal mengingatkan. Misalnya kelas berapa itu? Kalau lihat hikmah itu dan siapa? Yang ada di sini siapa? Yang masih kecil-kecil kita ajari itu. Siapa? Siapa? Bukhari misalnya, ya. Kalau Bukhari kan pindahan dari tempat lain yang tadinya juga tidak pernah mengenal itu, ternyata dikenalkan itu cepat. Nah, gitu. Kalau hikmah nggak bisa kita jadikan sebagai standar karena dia anak saya, gitu. Ngaji dari kecil. Nih, misalnya Aisyah misalnya. Aisyah kan nggak pernah mondok begitu, ya. Kemudian kita perkenalkan dengan pola ini, ternyata cepat juga, gitu. Nah, berarti dimulai dari tasrif ini, kemudian diaplikasikan. Nah, kita ini beruntung ya, kita beruntung atau planet Nuvo beruntung atau kalian yang beruntung? Nggak tahu ini ya, beruntung siapa? Ya, karena planet Nuvo ini punya guru yang jumlahnya banyak. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa ini sekarang ini? Gurunya ini? 32 atau 34? 32, gurunya 32, guru asli ya. Guru di sini kan kriterianya S2 kan? Yang guru berapa? 32 berarti? 32. Nah, masih ditambah lagi dengan peserta program tahfidz 10 bulan. PT 10. Berapa tuh? PT 10 sekarang ada berapa? Yang itu lulusan SMA ada, yang mahasiswa ada, yang sarjana ada juga ya kan? Berapa jumlahnya? 22. Wah, banyak sekali, 50. 54 coba. Artinya apa? Kalau ini dianggap sebagai guru, PT 10 ini bisa dianggap sebagai mentor senior. Kan gitu. Ya kan? Nah, ini juga sudah melewati fase mengartikan nih kalian PT 10. Jadi, mengartikannya itu yang diperlukan apa? Tasrif, ya kan? Yang diperlukan adalah tasrif. Kenapa begitu? Ini juga berdasarkan pengalaman. Pengalamannya adalah kalau menghafalkan tanpa mengerti artinya maka akan gagal, gampangnya gitu. Tapi saya tidak akan di situ dulu. Mengartikannya, ini adalah problem umum di pesantren kita, bukan di pesantren kita, di dunia pesantren. Ya. Di dunia pesantren itu, coba nanti ada yang meneliti dulu, yang nulis tesis ini. Coba siapa ini, Mbak Triana kali. Ustazah Triana, sudah nulis tesis belum? Belum. Kalau nulis tesis, kan tesis kan? Nah, coba teliti. Pesantren menghasilkan berapa persen santri yang bisa baca kitab gundul? Punya asumsi nggak? Pak Suhud punya asumsi berapa persen? 2%. 2%. Kok sama dengan saya? Minimalis. Ya. Minimalis. Ya, itu udah besar itu 2%. Serius itu. Ya. 2% itu sudah terlalu banyak. Tidak setiap tahun menghasilkan 2% santri yang bisa baca kitab gundul. Nanti saya bisa digugat lah ini ya. Silakan digugat. Ya, tapi harus pakai data yang baru, yang betul-betul real itu. Saya kan punya data. Nah, mungkin sekarang jadi lebih baik kan saya nggak tahu kan. Tapi data saya maksimal hanya 2% saja santri yang bisa baca kitab gundul. Gitu. Kenapa kok tidak banyak santri yang bisa baca kitab gundul? Kenapa? Ayo, sudah bisa jawab belum? Ini guru harus tahu nih. Jangan sampai nanti murid-murid kalian ini sudah diajari tiap hari, kalian merasa bahwa kalian mengajar, ternyata nggak bisa. Itu adalah pengalaman saya ketika mengajari Ustadz Suhud, istrinya dan teman-temannya pada angkatan 2011.
Kenapa? Yang saya gunakan hanya Bandungan aja. Saya ngajar, coba tanya Pak Ustaz Sul itu. 2014 masih merasakan nggak? Masih ya? Saya berubah itu tahun berapa? 2016 atau 15? 15 akhir ya. Itu karena saya merasa bahwa loh ini kok saya ngajar tiap hari tapi kok hasilnya nggak optimal, tidak seperti yang saya harapkan. Saya dulu ngajar itu jam berapa Pak Sul? Saya ngajar itu subuh ya kan? Subuh sampai jam berapa itu? Karena dulu kan belum jadi universitas dulu kan, ya kan? UIN belum jadi universitas, jadi gedungnya masih banyak, kuliah ya bisa siang-siang gitu kan? Murah lagi ya kan? Murah, paling murah di dunia dan akhirat. Nah, itu saya ngajar habis subuh sampai jam 6:30 atau berapa dulu? 6:30 malam. Siang juga ya kan? Siang masih ngajar lagi. Kemudian malam habis maghrib sampai jam 9. Nah kalau sekarang kan habis maghrib cuma sampai isya aja saya. Subuh sekarang udah nggak seperti dulu lagi ya. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman ternyata kecil sekali. Karena apa? Coba ingat-ingat. Monas Institute angkatan pertama itu berapa orang? 20 orang ditambah 5 orang ya kan? 25 orang. Kemudian angkatan kedua berapa itu? 60. Ya, dulu tadinya kan mau ngasih beasiswa 20 orang, kemudian yang tetap banyak sekali ya kan. Kemudian jadi 50 masih tambah lagi ya. Pokoknya di atas 50. Jadi santri pada saat itu sudah berapa? Berarti 25 tambah 60 berapa? 85 yang ngajar cuma berapa? Yang ngajar hanya saya, yang ngajar tafsir itu ya, tambah Pak Nadir dan lain sebagainya. Tetapi kelasnya itu adalah kelas massal gitu. Nah sementara di situ ada santri-santri yang apa istilahnya? Santri-santri yang mediocre, kemampuan membaca kitab gundulnya itu masih mediocre, belum menguasai alat secara canggih gitu. Karena ada yang bukan dari pesantren tapi sebenarnya kemampuan akademik bagus, atau berasal dari pesantren tapi juga biasa-biasa saja. Maksudnya kemampuan ilmu alatnya itu. Karena di pesantren juga model pengajarannya juga model pengajaran yang lebih massal lagi malah ya kan. Secara umum pesantren itu kan pengajarannya lebih massal lagi. Kalau ada klasikal di pesantren itu, klasikal siapa yang pernah nyantri? Yang SMA-nya nyantri dulu, Iza, sekelasmu berapa? Satu kelas berapa? 50 orang. Bagaimana caranya satu orang ngajari 50 orang gitu? Nah itulah sebabnya. Nah ini saya mau agak membongkar dunia pesantren ya, membongkar rahasia dunia pesantren. Maka yang pinter siapa kalau di dunia pesantren? Ya anak Pak Kiai. Anak Pak Kiai pinter, kemudian dianggap laduni. Padahal yang nggak laduni, biasa saja gitu. Kenapa kok begitu? Karena santri-santri diajarkan dengan cara yang biasa-biasa saja, dengan cara yang massal. Sementara anak Pak Kiai diajari secara private, tidak hanya semi private tapi private, diajari sendiri. Kayak Mas Hokma dan adiknya itu, misalnya tadi dari Semarang, saya datang ke sini itu, coba tanya, Bang Mabat mana? Bang Mabat itu tadi kalau dihitung, saya ajari berapa jam dia itu? Saya ajari berapa jam? Perjalanan dari Semarang ke sini 3 jam setengah. Ya tadi tidur di mana itu? Hampir sampai Rembang ya. Hampir sampai Rembang tidur. Itu artinya dia tadi itu saya hajar itu dalam tanda kutip. Itu kira-kira hampir 3 jam. Santri mana yang punya kesempatan untuk mendapatkan fasilitas begitu? Kan tidak ada. Paham ya? Tidak ada santri yang mendapatkan fasilitas itu secara umum. Maka kalau santri tidak bisa membaca kitab gundul, itu jadi biasa-biasa saja. Maksudnya ya wajar gitu. Kenapa? Karena tidak diajari. Nah kalau anak Pak Kiai kan diajari secara khusus. Diajari apa? Tadi itu tasrif, oleh tasrif. Kemudian dipraktekkan. Tidak hanya itu, ya anak Kiai tidak hanya diajari untuk membaca, tetapi juga memiliki fasilitas. Fasilitasnya apa? Punya fasilitas kitab. Kitabnya kan ada. Tapi kalau santri umum, rata-rata santri itu dari kelas menengah ke atas atau menengah ke bawah? Menengah ke bawah. Kitabnya aja kitab kuning ya kan? Kitab kuning itu adalah kitab
kertasnya kertas buram agar murah gitu. Murah pun tidak semuanya bisa beli ya kan. Nah, gawat pokoknya gitu. Gawat listrik gitu. Nah, kemudian apa lagi? Tidak hanya itu. Anak Pak Kiai punya santri. Pak Kiai kan punya santri. Kemudian Pak Kiai memberikan kesempatan pada anaknya. Santri dapat kesempatan enggak? Ya, santri-santri tertentu saja yang dapat kesempatan. Kalau pinter nanti diambil menantu Pak Kiai kan gitu. Ya toh? Coba kalau ada santri pinter itu diambil menantu Pak Kiai apa enggak? Iya. Banyak yang diambil menantu Pak Kiai. Kenapa? Karena itu menjadi santri yang paling pinter. Untuk apa? Untuk menambah kekuatan pesantrennya lagi. Nah gitu kan. Nah ini kan Pak Kiai ini, Gus Arif ini. Oh, ini Kiai sepuh di Rembang ini. Jadi kalau kalian datang ke sana, kalau sini kalian taunya cuma Abah Arif aja. Kalau di sana ya Gus Arif, begitu. Yang tidak Gus kan cuma saya. Gitu. Ya, ini mengartikannya. Ya, paham ya? Jadi modalnya apa tadi modalnya? Modalnya tasrif lagi. Nah, mengartikan ini sekarang ini harus dengan cara-cara baru. Nah, yang tadi saya katakan, saya berubah pada tahun 2015-16 itu. Kenapa? Karena satu, ya efektivitas dan juga efisiensi kemudian. Efektivitas cara mengajar Bandungan itu sangat rendah. Karena apa? Karena santri ini kan bosen. Coba nih, misalnya ini guru-guru aja misalnya. Ini sekian banyak orang rame ya kan, terus ada yang di belakang misalnya. Kalau yang depan mungkin karena saya lihat mungkin agak konsentrasi ya kan. Tapi kalau yang di belakang nanti agak silir-silir gitu. Akhirnya merem, ngantuk, geledak ya kan. Gitu. Lah iya begitu kan. Mau ngatur kok ya. Nah kemudian begitu tuh, nggak terawasi dengan baik, tidak diminta untuk mengerjakan satu persatu. Maka kemudian wah nggak bisa ini. Maka kemudian saya ubah. Ya, saya ubah bagaimana? Saya ubah harus yang aktif. Nah pada saat itu sudah mulai itu ada banyak kitab yang diterjemahkan. Buku-buku terjemahan kan mulai banyak. Kalau untuk mahasiswa kan bisa diminta untuk membaca 2 buku sekaligus, bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Misalnya kalau yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu dulu apa tuh yang saya minta untuk baca itu. Misalnya buku Islamnya Fazlur Rahman. Itu kan ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris kalau mau belajar bahasa Inggris. Kemudian kalau bahasa Arab, buku apa itu? Buku yang kecil-kecil itu. Misalnya Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain sudah ada terjemahannya, kita kaji. Kemudian ya kan. Nah caranya bagaimana? Kalau dulu ngaji Bandungan itu tujuannya apa? Tujuannya kan agar ngerti artinya kan? Nah kalau murid sudah ngerti tasrif, maka tinggal dikasih terjemahannya aja. Kemudian kita pandu. Apalagi sekarang ada Quran terjemah. Quran terjemahnya dulu di pinggir, sekarang Quran terjemah per kata. Coba. Nah ini kok kita masih mau pakai Bandungan-Bandungan? Ya nggak akan pintar-pintar siswa kita itu. Maka kita ini ya tadi itu saya katakan beruntung. Kita ini beruntung. Siapa yang beruntung tadi? Semuanya beruntung, ya kan? Semuanya beruntung. Planet Nuvo beruntung, guru-guru yang di sini juga beruntung. Tidak hanya dapat apa? Ya dapat jodoh juga semoga. Insya Allah. Ya. Semoga jodohnya adalah itu. Di antaranya adalah Bang Sirot. Siapa yang mau? Loh, nanti saya pikirkan kalau ada yang mau. Ya. Mengartikannya. Jadi anak-anak yang belum mengenal kitab Gundul bisa dimulai dari mana? Bisa dimulai dari kitab apa? Terjemah perkata. Tapi itu harus ada targetnya. Dalam waktu maksimal setengah tahun, anak-anak sudah harus terbiasa dengan membaca dan mengiqrobi. Nah, kalau di sini yang kita gunakan kan metode utawi iku. Jangan khawatir kalau ditanya oleh orang tua yang berasal dari luar Jawa. Ya, saya sudah sering ditanya, kok pakai utawi iku itu gimana? Kalau orang luar Jawa gimana? Sudah saya buktikan bahwa metode utawi iku ini bisa digunakan oleh orang-orang dari manapun. Sudah saya buktikan, saya gunakan di Jakarta. Yang Jakarta yang di sini siapa ya? Salsa. Oh ya, salsa maksudnya salsa kan orang Jakarta di sini menggunakan utawi iku. Tapi saya gunakan di Jakarta gitu loh. Kalau di Jakarta itu kan
lebih kosmopolit, nah ya walaupun di sini kosmopolit dari seluruh Indonesia ada, tapi di sana lebih kosmopolit lagi, lebih merata gitu, dari mana-mana ada, kecuali dari Papua lah yang di Jakarta itu, dari Aceh ada, ya kemudian dari NTT, NTB, pokoknya semuanya ada lah di asrama Stepang itu kan semuanya ada. Dan setiap mereka latihan tadi itu saya tanya, apa perbedaan kalian ngaji sebelumnya dengan sekarang? Sekarang menjadi lebih detail. Utawi itu gimana? Apa pengaruhnya? Membuat saya jadi tahu mana mubtada, mana khobar, mana maf'ul dan lain-lain. Kalau tadinya ya pokoknya asal dibaca aja gitu. Nah, kemudian mereka menjadi lebih detail. Nah, artinya apa? Metode utawi itu ini harus kalian pastikan, kalian gunakan, dan kalau kalian ditanya, kalian bisa menjawab dengan data juga. Faktanya, anak-anak yang berasal dari luar Jawa, mahasiswa maupun siswa-siswa yang berasal dari luar Jawa itu ternyata bisa, ya kan? Misalnya mana? Yang paling luar Jawa siapa? Di sini. Muhammad misalnya, ya kan? Muhammad dari mana tuh? Bau-bau. Sulawesi mana tuh? Sulawesi Tenggara. Ternyata bisa gitu loh. Ya. Siapa lagi? Itu loh. Adiknya anak Unisula itu siapa tuh? Akso, ya Akso. Akso ternyata bisa juga, ya kan? Ya, padahal dia dari Sulawesi juga. Mana lagi? Yang jauh lagi mana? Sailusi. Siapa? Ghazali. Bang Ghazali. Kalau Bang Ghazali, Ustadz namanya aja Ghazali kan. Kalau nggak bisa ya kebangetan ya kan. Gitu loh. Ya. Bang Rohman itu orang NTB. Orang NTB pertama kali kenal Kutai itu di mana kamu? Di Monas Institute, iya kan? Ternyata bisa gitu. Artinya apa? Ini hanya butuh pembiasaan sebentar saja. Nah, ini harus mengartikan dulu. Dengan cara itu, pertama kali yang dilakukan adalah memberikan tadi itu, memberikan fasilitas berupa apa? Al-Quran terjemah, kemudian dibaca, latihan memahami kalimatnya, terjemahan yang pinggir itu, kemudian diminta untuk mengartikan satu persatu. Jangan lama-lama. Maksimal berapa? Setengah tahun. Nih, makanya kita harus perbaiki lagi nih nanti. Setengah tahun harus diubah. Mereka harus membaca tadi itu, kemudian mereka harus mencatat artinya. Dengan bekal tasrif tadi itu, mereka kan jadi tahu. Misalnya Alkitab, Alkitab itu berasal dari kata kataba. Kataba artinya menulis. Berarti Alkitab artinya tulisan. Kemudian diajak agak mengimajinasikan sedikit. Tulisan kok jadi kitab itu gimana? Nah, dijelasin. Siapa yang menjelaskan? Ya guru. Nah, kita kan punya guru banyak, 32 ya, ditambah mentor tadi itu. Kalau satu hanya ngurusi 4 orang, ya insya Allah akan cepat pintar gitu. Misalnya apa lagi? Innalladzina kafaru. Mereka sudah tahu nih, kafaru, ya kan? Jadi berasal dari kata apa? Kafaro. Anak langsung dilatih, punya kamus sendiri. Berarti mereka akan terbiasa. Caranya bagaimana caranya? Setelah pakai ini Quran terjemah perkata, kemudian mereka dipisah dengan Al-Quran terjemah perkata. Bisa nanti kita teliti kembali. Bisa kemudian terjemah yang pinggir. Jadi nanti dia nyari. Kayak Hokmah itu nyari itu. Jadi dia nggak pakai Quran terjemah perkata. Dia pakai Quran terjemah pinggir itu. Tapi dia sudah mulai tahu. Oh ini artinya ini, artinya ini, artinya ini. Karena dia baca yang pinggir. Nah setelah itu kita perketat lagi. Tidak lagi memakai Quran terjemah, tidak lagi pakai terjemah. Nah dia harus mulai menulis sendiri. Nah kan mereka juga sudah harus mulai rajin menulis kan. Mulai menulis. Nah gitu. Pakai Quran yang bagaimana? Quran yang ini kali. Ini terjemah apa bukan? Oh terjemah. Quran yang tidak terjemah itu mereka menulis sendiri. Artinya apa? Innalladzina kafaru ya. Mereka kalau belum tahu arti kafaru ya mereka tulis. Itu mengingkari, menutupi, misalnya begitu, ya. Paham ya sampai di sini? Dan ini adalah prasyarat untuk mereka bisa naik ke jenjang berikutnya. Kalau ini berarti pengartikannya itu tadi mulai dari mana tadi? Mulai dari satu, tasrif sudah kan? Menggunakan Quran terjemah perkata. Kemudian Quran terjemah pinggir. Nah, kemudian Quran saja
ya kan? Quran yang tanpa terjemah. Nah, kalau sudah bisa begitu, ini baru nih mengartikannya. Ini sudah bisa mengartikan secara kafah nih. Dikasih tafsir Jalalain. Tafsir kacang goreng di pesantren ini ya. Tafsir kacang goreng itu maksudnya tafsir yang ibaratnya kacang goreng menjadi jaminan apa? Jaminan itu makanan ringan. Jadi tafsir kacang goreng kata kiai saya. Jadi tafsir kacang goreng itu maksudnya adalah tafsir yang selalu dijadikan sebagai menu pendidikan di pesantren dimanapun. Nah, setelah menguasai tafsir Jalalain, bisa mengartikan gundul. Kalau ini kan ya jadi gundulan ya. Ini kan tidak gundul, tapi sudah tidak ada artinya. Nah, kemudian harus membiasakan kitab yang tulisannya nggak ada harokatnya. Kalau sudah bisa membaca yang tidak ada harokatnya, berarti dia sudah mengerti artinya. Berarti sudah mampu untuk mengartikan Al-Quran. Kalau sudah bisa mengartikan Al-Quran, baru kewajiban berikutnya bisa dijalankan, baru boleh melakukan ini. Apa itu? Menghafalkan. Nah, ini juga temuan saya ini. Maksudnya saya mendapatkan temuan di sini ya. Kalau dulu anak-anak yang mau menghafalkan Al-Quran itu datang, bacaannya bagus, langsung saya suruh menghafalkan Al-Quran. Tapi sekarang tidak. Sejak kapan itu? Ini yang paling lama di sini siapa? Yang paling lama? Anti ya kan? Anti Salsa. Dia jadi dulu kan? Bang Humed. Ya kan? Disuruh mengartikan dulu kan? Nah, tapi pakai ini dulu kan? Pakai tadi Al-Quran perkata ya. Nah, kemudian tapi belum kebagian yang runtut ini ya. Jadi anak-anak itu harus langsung di awal harus punya fasilitas ini. Al-Quran terjemah perkata, Al-Quran terjemah, Al-Quran dan tafsir Jalalain. Nah, setelah itu baru boleh menghafalkan. Kalau tidak begitu, maka menghafalkan yang akan lama. Nah, ini yang banyak orang ya agak salah persepsi. Dikiranya menghafalkan Al-Quran itu cuma menghafalkan sekali, kemudian selamanya akan ingat. Ya kan, Salsa dulu kayaknya begitu juga. Dikiranya itu menghafalkan sekali terus ingat ila yaumil qiyamah ya kan. Wah, kalau begitu ya semua orang bisa hafal Al-Quran kalau begitu. Ya, ternyata tidak begitu. Ya, menghafalkan Al-Quran itu tanpa mengerti artinya tingkat kesulitannya 7 kali lipat. Ini data ini, bukan asumsi tapi data. Bahkan bisa lebih dari itu. Karena pernah ini yang terakhir itu audiens saya di Kendal, SMK di Kendal itu undang saya karena dia punya boarding, ya punya pesantren, undang saya. Pesertanya itu kalau nggak salah waktu itu 350. Saya tes pakai yang biasa dulu. Apa itu? Ibis redibis numpuan beribis in armis. Saya kasih, mau ada yang saya tes lagi? Janganlah nanti kalau ketahuan nggak bisa mengikuti nanti masa ada? Nggak ada kan? Gitu kan? Alhamdulillah normal semua ya, saya ingatnya. Nah, saya kasih 2 kalimat. Yang pertama adalah kalimat bahasa Indonesia. Saya datang ke sini untuk mengikuti seminar yang diisi oleh Pak Muhammad Nasib. Nah, gitu. Semuanya bisa. Ya berarti orang-orang di situ normal daya ingatnya. Tapi ketika saya beri ibis redibis numquam peribis in armis, ternyata butuh 7 kali lipat, baru ada 2 orang dari 350 orang audiens. Oh, berarti butuh berapa kali lipat tadi itu? 7 kali lipat ya. Nah, yang lain misalnya saya ulang lagi ke 8 baru ada 5 orang. Saya ulang ke 9 baru ada 10. Saya ulang ke 10 baru ada belasan orang. Itu artinya apa? Tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Nah, padahal ini kalau menghafalkan Al-Quran itu kan harus apa? Perlu murojaah. Kalian saya wajibkan murojaah berapa juz per hari? 6 juz, ya kan? Kalau 6 juz berarti butuh waktu berapa? 3 jam. Berarti kalau kalian menghafalkan Al-Quran dengan artinya murojaah cukup hanya dengan 3 jam. Tetapi kalau 7 kali lipat berarti 6 jam kali 3 jam kali
3 jam kali 7 berapa? 21 jam, padahal sehari hanya 24 jam. Berarti sisa berapa? 3 jam. Lah 3 jam ini kamu makan berapa jam? 5 menit, oke. 5 menit. Di toilet berapa jam? Sampai dubur-dubur sama Pak Suud ya kan? Berapa menit itu? Hah? 20 menit ya kan? 20 menit kali 3 kali 2 minimal 2 kali, berarti sudah 20 kali 2 40 menit. Udah sejam lah ini, kira-kira begitu. Terus nyuci, mandi, yang lain-lain, kemudian tidur, ya nggak tidur jadinya gitu. Padahal ada banyak hal yang harus dikerjakan. Nah, inilah yang menyebabkan menghafalkan Al-Quran bagi orang yang tidak mengerti artinya menjadi tidak mungkin. Gitu. Nah, kalau data yang saya punya, ya, penghafal Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran maksudnya tidak mengerti artinya itu mentok di 23 juz, rata-rata 13 juz. Coba nanti kalau nggak percaya, nanti hitung aja. Ya, teman-teman kalian sendiri, nanti hitung. Nanti malah di bawah itu, ya kan? Itu sudah terlalu tinggi. Ya. Tapi anggap saja itu data sementara. Nah, baru menghafalkan Al-Quran. Kalau sudah menghafalkan Al-Quran, apa tujuan menghafalkan Al-Quran itu? Agar bisa apa? Kalau saya menghafalkan Al-Quran tujuannya agar tujuan jangka pendeknya ini, tujuan jangka pendek nanti bisa menghafalkan itu nanti. Ya. Yang keempat, kalau barangnya ini, ya, ayat-ayatnya ini sudah ada di dalam kepala, apa yang bisa dilakukan? Merenungkan, seperti yang diperintahkan oleh Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Kan gitu. Bagaimana mau merenungkan Al-Quran kalau tidak ada di kepala kita? Ya bisa membaca itu, kemudian merenungkan. Tapi nggak bisa begitu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat Al-Quran yang pengertiannya itu berbeda dengan bahasa yang sering kita temukan sehari-hari. Oh iya, ini tadi ada yang kelewatan mengartikannya ini. Mengartikannya itu mudah, ya kan? Karena apa? Karena sudah banyak kata-kata di dalam Al-Quran yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini saya tambahkan sedikit nih, yang di sini nih. Kata-kata di dalam Al-Quran itu hanya 77.349 kata. Nah, itu berasal dari 2.728 kata dasar. Artinya apa? Anak-anak yang tadi mau menghafalkan Al-Quran diminta untuk membuat kamus pribadi. Nanti kata-kata di kamusnya itu maksimal berapa berarti? Ya 2.728 kata. Nah, sebagian kata-kata itu ternyata sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya apa? Sabar, sholat, kitab, apalagi zakat. Bahkan iklan itu adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahari sirran wa alaniyatan. Alaniyah itu kemudian bentuk kata iklan. Iklan itu artinya adalah pengumuman. Jadi iklan itu artinya adalah pengumuman. Iklan kecap-cap jempol itu berarti pengumuman tentang ini malah iklan ya kan? Nah, gitu. Itu artinya apa? Mengartikannya mudah itu. Nah, kemudian memudahkan menghafalkan. Nah, merenungkan sekarang. Coba sekarang. Merenungkan itu bisa dua hal. Merenungkan begini misalnya. Ini dulu yang ditanyakan oleh Salsa itu loh. Dia kan berarti sudah mulai merenung. Otaknya sudah aktif tuh. Jadi, ya kan? Tadinya dibiarkan aja, tergeletak gitu. Otaknya orisinil tadinya ya kan. Harganya mahal karena nggak pernah dipakai. Orisinil berarti. Ya. Nah, kemudian dia sudah mulai aktif karena kuliah di Fakultas Hukum, ya. Maka kemudian aktif ketika baca surat apa? Salsa Al-An'am ayat 1. Saya masih ingat itu. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Nah, gitu Pak Sud. Pak Sud aja enggak pernah nanya sama saya. Itu artinya apa? Dia enggak merenung. Kenapa? Ayatnya nggak ada di sini, Pak. Gitu. Salsa ada nih, salsa.
Maksud yang ada di kepalanya, wah sapi 100, kambing harus 6.000, nah gitu. Uang harus 2 triliun, ini maksud. Agar Ustaz Hidayah bahagia. Oke. Nah ini salah udah mulai mikir nih, kok yakdilun, kaitannya fakultas hukum kan? Berasal dari kata apa? Adil. Oh, adil. Dia adil. Loh, adil tapi kok di sini diartikan dengan apa? Menyekutukan. Maka dia kemudian nanya sama saya. Wah, saya bergembira itu. Alhamdulillah, salsa mikir gitu kan. Gitu kan? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, menjadikan kegelapan dan cahaya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian atau pakai tetapi lah boleh itu. Kemudian orang-orang kafir itu menyekutukannya. Ya nanya, loh, ya'dilun kok artinya menyekutukan itu gimana bah ceritanya gitu. Ya, alhamdulillah kan dulu. Kemudian saya ceritakan, ya'dilun itu berasal dari kata adalah. Adalah itu artinya apa? Adil. Sekarang membayangkan caranya. Membayangkan adil itu pengadilan, ya kan? Pengadilan. Logonya apa logonya? Timbangan. Timbangan itu rata kiri kanan? Ya, berarti kalau Allah ditaruh di kanan, ada yang taruh di kiri, kemudian sama. Maka di tafsir Jalalain diartikan ya'dilun itu, ya penafsirannya apa? Yusawuna, menyamakan. Jadi Allah Tuhan itu disamakan dengan yang lain yang sebenarnya bukan Tuhan, yang bukan Tuhan dijadikan Tuhan, ya gitu. Sehingga posisinya sama dengan Allah. Itu yusawun, ya'dilun, posisinya sama. Maka kemudian diartikan yusrikun, yusawun tadi itu. Paham ya? Itu merenungkan. Apalagi? Ini kan kata sekarang. Ini kata. Sekarang apa lagi? Hubungan kata dengan kata. Atau hubungan ayat dengan ayat, dengan kata dengan kata, hubungan ayat dengan ayat, kata dengan kata sebenarnya juga bisa, ya. Hubungan kata dengan kata apa itu? Yang kemarin kita bahas loh, hudan, ya kan? Kok di ayat dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin di surat Al-Baqarah awal, tetapi di ayat tentang puasa ternyata Al-Quran itu adalah hudan linnas. Gimana ceritanya gitu? Kan hudan linnas artinya petunjuk bagi manusia secara keseluruhan, tetapi hudan lil muttaqin petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang benar yang mana? Ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa atau petunjuk bagi manusia? Oh, mikir kan? Maka kemudian nyari. Saya mikir juga tuh, kok hudan lil muttaqin sama hudan linnas ya gitu. Saya baca misalnya bukunya Cak Nur, itu masih hudan linnas, hudan lil muttaqin. Enggak ada penjelasannya. Nah, kemudian ketemu ada 2 tahdi di dalam Al-Quran yang berbicara tentang Nabi Muhammad, tetapi konteksnya berbeda. Yang satu mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa menunjukkan, tetapi Allah menunjukkan siapapun yang Dia kehendaki. Surat apa itu? Ayo cepet dong. Surat apa itu? Kemudian ditambah satu lagi, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya kamu sungguh menunjukkan ke dalam jalan yang benar, ke jalan yang benar. Kontradiktif kan kelihatannya, ya kan? Padahal sebenarnya tidak. Itu bisa dijelaskan. Yang satu di surat apa tadi? Al-Qasas ayat 56. Yang satu di surat apa Pak Guru? Asyura. Itu hampir terakhir, halaman terakhir. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ayat berapa itu? Menjelang terakhir. Ayat berapa? Wah, belum ketemu gimana? Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguhnya engkau menunjukkan ke jalan yang benar. Kan kontradiktif kayaknya. Wong yang satu mengatakan kamu tidak mampu menunjukkan. 52. Ya. Ini berarti apa tadi? Kata dengan kata.
Yang satu, yang pertama tadi apa? Kata saja, satu kata, ya. Yang ini kata yang sama di tempat yang berbeda. Lagi misalnya ini. Dan ini menyebabkan orang salah paham. Yang sering saya angkat itu loh. Dan ini banyak tafsir yang menurut saya ya kurang pas itu. Antara inna kaidas syaitoni kana dha'ifa. Sesungguhnya rekayasa setan itu lemah, dengan inna kaidakunna azim. Sesungguhnya rekayasa kalian perempuan itu adalah besar. Nah, kalian terima kalau rekayasa kalian dianggap lebih besar dibandingkan rekayasa setan. Begitu. Ya, tapi tafsir banyak juga tafsir yang begitu, gitu loh. Ya, bahwa perempuan itu ada yang melakukan rekayasa tipu daya, iya kan? Tapi memangnya Bang Sirot juga melakukan tipu daya juga. Bang Sirot itu kalau di Jakarta tuh cewek-cewek dibilang nih, itu deh yang dekat Selipi itu tanah abang semua itu. Nah, gitu. Kalau pergi ke Semarang dia bilang itu deh yang dekat bandar itu tanah emas semua. Gitu. Tanah emas semua. Itu namanya rekayasa dia itu. Wah, setelah mau sama dia, loh katanya tanah emas. Iya tanah emas itu memang. Gitu, kan? Tanah abang itu. Itu namanya rekayasa ya kan. Agar orang jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta mau gimana? Sudah terlanjur, ya kan? Ya, sudah terlanjur. Nah ini merenungkan. Jadi kan harus merenungkan kan? Kemudian ayat dengan ayat. Ayat dengan ayat itu mana? Merenungkan ayat dengan ayat. Itu loh. Yang juga ditanyakan oleh sahabat. Sahabat aja nanya. Loh gitu loh. Apalagi kita yang jauh dari Rasulullah. Ada ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu paling sering saya jadikan sebagai contoh. Karena memang ditanyakan oleh sahabat. Ya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukkan iman mereka bidzulmin dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu adalah orang yang akan mendapatkan keamanan, dapat petunjuk. Nah, sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau begitu kapan kami dapatnya gitu. Loh, apa masalahnya? Nah itu syaratnya walam yalbisu imanahum bidzulmin. Nah kami ini kan dolim semua gitu. Oh, kamu nggak ngerti ya? Ada ayat di surat Luqman ayat 13. Inna syirka ladulmun azim. Oh, kalau begitu ya Rasulullah, alhamdulillah. Kira-kira gitulah dialognya. Ya. Ternyata kami masih dapat keamanan dan dapat petunjuk. Paham ya? Itu ayat dengan ayat. Itu kalau merenungkan. Kalau merenungkan maka akan mendapatkan pengertian yang benar. Nah, kalau sudah mendapatkan pengertian yang benar, baru bisa yang ke 5. Berapa? Apa ini? Mengerjakan. Tadinya saya bikin mengamalkan, tapi kemudian saya ubah jadi mengerjakan. Karena nanti yang berikutnya adalah mengerjakan tadi itu. Nggak ada gunanya kalau kita membaca Al-Quran. Nah, makanya gitu ekstrimnya ya. Orang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kok nggak ngerti artinya? Atau ngerti artinya tetapi tidak memiliki perangkat-perangkat lain. Misalnya ini yang saya angkat ini asbabun nuzul. Maka juga nanti kita harus tekankan di situ asbabun nuzul, sirah nabawiyah, balaghah gitu. Kalau sudah bisa mengartikan itu nanti akan mudah mengajarkan mereka. Tapi kalau ngerti aja nggak bisa, kemudian diajari balaghahnya nggak bisa. Maka ini urutannya begini nih, ya. Kemudian mulai mengerjakan. Bagaimana? Contohnya apa? Contoh mengerjakan itu. Mengerjakan itu contohnya gini. Ini ayatnya mana? Yang paling pas itu. Yang sering menimbulkan dan kekeliruan ya. Dan pernah kita bahas. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Ayat ini juga disalahpahami oleh sahabat. Bukan disalahpahami ya. Mereka bingung gitu. Kemudian tanya pada kalau nggak salah ini Ibu Aisyah. Nah, ada seorang sahabat, Ibu Aisyah, ini kok ayatnya aneh ini menurut saya. Aneh gimana? Yaitu inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah itu di antara tanda-tanda atau syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita, barang siapa menuju Baitullah untuk haji, tamara atau umrah, fala junaha alaihi an yatawafa bihi, maka tidak dosa atasnya sa'i antara sofa dan marwah. Nah ini kok tidak dosa? Berarti kan lebih baik tidak dilakukan. Padahal sa'i antara sofa dan marwah hukumnya adalah
Ya wajib dilakukan karena itu adalah rukun. Kalau rukun wajib dilakukan, kalau tidak dilakukan maka hajinya tidak sah, tidak bisa diganti dengan dam. Gitu. Nah itu ayatnya begini. Kemudian dijelaskan. Dulu begini ceritanya, antara Safa dan Marwah itu banyak patungnya itu banyak banget. Nah orang-orang Islam ini khawatir kalau mereka sa'i antara Safa dan Marwah, mereka jadi syirik. Maka turunlah ayat itu. Begitu. Kalau nggak ngerti, maka yang akan dilakukan apa? Tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, karena logikanya tadi itu tidak dosa. Kalau tidak dosa, logikanya adalah lebih baik tidak dilakukan. Paham ya? Nah, berarti untuk bisa mengerjakan perintah-perintah Al-Quran itu perlu dilakukan perenungan, harus merenungkan dulu. Makanya semua itu aktifkan. Ya, otak kita ini harus kita gunakan dengan optimal agar bisa mendapatkan pengertian yang benar, kemudian bisa mengerjakan. Nah, ini mulai sekarang ini. Apa ini? Mengajarkan. Ini jangan dianggap sepele ini. Ini nanti berkaitan dengan berilmu, berharta, berkuasa. Kenapa setelah berilmu atau bersamaan dengan berilmu itu harus ada harta? Banyak santri, ya, banyak orang yang pinter. Ya, bukan banyak banget, maksudnya ada gitu ya. Jumlahnya kan selalu menjadi lebih sedikit ke atas gitu ya. Ada juga santri yang tadi jumlahnya berapa persen tadi maksud? 2%. Jumlahnya 2%. Sebenarnya dia mendapatkan sesuatu, dia kemudian bisa lah, potensinya itu menjadi orang alim itu bisa. Tetapi karena dia kemudian harus pulang kampung, sementara di kampungnya sudah ada penguasanya sendiri. Misalnya nih, Abah Arif ini punya masjid kan, dia punya takmir, dia jadi takmir sekarang, ya kan? Jadi takmir masjid. Tadi barusan cerita sama saya. Ini contoh. Karena ketua takmir, dia berkuasa nggak di masjidnya? Berkuasa untuk apa? Menentukan siapa yang ceramah, siapa yang khutbah, siapa yang azan itu ditentukan oleh Abah Arif. Loh kan gitu. Jadi kalian walaupun orang alim, nih santri-santri kalian ini, walaupun orang alim, tapi kalau nggak punya duit pulang kampung kembali, mau azan aja dimarahi sama Pak Takmir. Nggak kuasa gitu loh. Ya. Tapi kalau punya kekuasaan, apa yang akan dilakukan? Ya, apa? Bikin masjid sendiri. Kan bikin masjid sendiri, wah sekali ini gawat ini. Nanti jadi masjid teror gitu. Ya, tapi kita harus realistis juga bahwa yang namanya finansial itu sangat diperlukan. Ya. Nih, repot kalian ini argumennya argumen ideologis, argumen pragmatis ideologis kalau bahasanya Pak Sulut itu, ya. Argumen ideologisnya apa? Kalian mau mengajarkan Al-Quran itu, kalau kalian minta duit pada yang kalian ajari itu pantas apa enggak? Pasang tarif itu misalnya, pantas? Enggak, ya kan? Dan argumen ideologisnya adalah ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u, kalian ikutilah man, orang yang la yas'alukum, tidak meminta kepada kalian ajron, upah itu, wa hum muhtadun. Berarti ada dua kan? Syaratnya apa? Tidak meminta bayaran, sedangkan mereka dapat petunjuk. Ya. Berarti yang utama apa sebenarnya? Yang utama dapat petunjuk, wa hum muhtadun. Jadi di samping dia harus berilmu, ya ilmu itu yang menunjukkan dia mendapatkan petunjuk, berarti dia tidak boleh minta bayaran. Begitu, maka enggak gampang. Makanya ini saya mau ngomong apa adanya ini. Jadi ketika Ustadz kepala sekolah kita ini, ya punya bisnis itu, waduh, saya tuh senang sekali. Karena inilah yang nanti akan jadi contoh guru yang punya penghasilan sendiri, tidak minta bayaran. Bukan agar saya terbebas bayari Pak Rosak, bukan. Ya kalau soal itu kan gampang lah, bayar guru itu kan, guru di Indonesia bayarnya berapa sih? Paling kan 3 juta ya kan, paling tinggi ya kan, kalau guru swasta itu. Ada yang tinggi itu di mana? Di Jawa Timur itu 10 juta ya, Mas. Paling kan 10 juta itu pakai
kambingnya Pak Ustadz Suud yang 600 beres semua kan, gitu. Ya, maka ini harus diajarkan. Ini nyambung dengan tagline kita yang kedua, berilmu berharta. Harus kita ajari berharta mereka. Caranya bagaimana? Caranya, nah ini nanti perlu ada rapat sendiri, ya, perlu ada kajian sendiri nih, bahwa nanti ini Planet Nuvo harus gratis nanti pada saatnya. Saya sudah bikin target dengan Pak Suud. Berapa tahun yang akan datang Pak Suud? Paling lama 5 tahun. Paling lama 5 tahun. Konsisten ya. Jangan yang mundur. Kenapa? Karena kalau tidak begitu itu aneh-aneh. Jadi orang kalau kalian suruh bayar itu, sekolah bayar. Jadi orang di Indonesia ini agak repot. Kalau disuruh bayar mahal, kok mahal ya kan? Kalau mahal, kalau murah, ya kan? Sekolah kok murah nggak mutu. Dikasih mahal protes, dikasih murah protes juga gitu. Nah maka di sini kan kita bikin ya, yang kaya ya silakan bayar sendiri, yang belum kaya kita kasih subsidi. Tetapi saya dan Pak Suud sudah membuat proyeksi itu ke depan itu, mau kaya mau miskin masuk Planet Nuvo gratis. Ya, kalau mau nyumbang silakan, itu aja. Ya, kenapa? Karena ngurusin anak-anak itu gak gampang. Nah kadang-kadang orang tua ini kan nggak ngerti ya, orang tua nggak ngerti. Dikiranya menghafalkan Al-Quran itu bisa sambil ongkang-ongkang apa gimana gitu. Ya. Menghafalkan Al-Quran itu lebih sulit dibandingkan jadi sarjana, bahkan jadi master dan bahkan jadi doktor. Kalau kuliah itu datang duduk tidur, nilainya apa? Ya jangan A, minimal C ya kan? Mau datang duduk tidur kok minta C, minta A itu lah. Berarti dosennya terlalu kacau gitu. Minimal C, kalau C lulus apa enggak? Lulus ya? Jadi master kan juga begitu kan? Datang duduk, ngantuk, ya. Kemudian nulis tesis, lulus, minimal nilai. Kalau master nggak ada nilai C itu nggak ada ya kan? Minimal B. Gitu. Dokter, ya datang duduk tidur ngantuk, datang duduk ngantuk lagi itu. Kalau dokter agak nggak bisa ngantuk sebenarnya, tapi ya masih bisa lah nyuri dikit-dikit. Tapi kalau kalian nulis disertasi, ikuti pembimbing kan ada banyak tuh, ikuti. Jadi kalau yang satu mengatakan ini harus A, profesor yang berikutnya nggak bisa A, ini harus sebaliknya, ya ikuti aja. Nanti lama-lama lulus. Nah Pak Suud kan begitu ya, ikuti aja ya kan. Nah tadinya mau nulis tentang apa? Tentang narkoba itu ya. Jangan kok saya pakai narkoba kok kamu nulis begitu ya. Dosennya tapi kan tidak di Indonesia, di Cina. Dosenmu dari mana ya dosenmu? Dari Inggris. Dari Inggris ya, dari Inggris. Dosennya dari Inggris. Oh, saya pakai kok. Akhirnya nggak jadi nulis itu dia, nggak berani gitu. Ya, gitu kira-kira. Ikuti aja, kalau diikuti ya lulus. Tapi menghafalkan Al-Quran bisa begitu nggak? Kalian mau menghafalkan Al-Quran di situ, datang ke sini, duduk, kemudian ngantuk. Bisa apa? Pengen tawuran ya saya. Ya. Nah ini ya mengajarkan. Sekali lagi, tadi kan saya sudah menyinggung soal anak Pak Kiai tadi. Kalau anak Pak Kiai karena ada pesantrennya, maka setelah dia menghafalkan, merenungkan, mengerjakan, dia bisa mengajarkan. Bahkan belum level yang sebenarnya mengajarkan sudah bisa itu. Contohnya siapa itu? Ekta itu Ekta, ya. Ekta sudah punya murid banyak itu. Kenapa? Anaknya Pak Kiai kampung, begitu. Punya fasilitas. Nah kalau bukan Ekta mana bisa dia ngajar? Gus Ekta ya. Ya karena Quran sendiri kan. Jadi yang saya sebut Quran saya sendiri gitu. Ya. Ajar itu kalau di musola itu di situ depan rumah itu. Kemarin kan saya minta, Ekta kamu ikut ngaji sini. Waduh nggak bisa Pak Di, saya ngajar katanya. Jadi tadi bilang begitu. Saya dulu ada itu di ayah itu. Padahal baru kelas berapa dia itu? Kelas berapa Pak Di? Kelas 2 madrasah aliyah ya? 1 atau 2? Belum kelas 2. Nah iya, baru SMA kelas 1 sudah ngajar, santri-santrinya banyak itu. Nah gitu. Dan kalau ngajar itu ya, meyakinkan betul itu. Yang diajar ya mandok-mandok semua itu. Ya. Loh serius itu. Kenapa? Ya karena ada santri di rumah yang diajar dia ya mandok-mandok gitu. Ya. Dan itu membuat muridnya pintar apa enggak? Menurut saya enggak membuat muridnya pintar, tapi membuat dia jadi lebih pintar. Itu iya. Iya kan?
Kenapa? Dia jadi berlatih berretorika. Terus kemudian kalau ngajar itu mungkin dia agak bingung-bingung, bisa sih kan? Kemudian kok tadi saya bingung ya. Besok saya mau lagi tahun depan lah setidaknya. Kan ngajar sama kan? Tahun depan. Retorikanya jadi lebih bagus. Kemudian materinya dia sudah nyari lagi. Sudah nanya bapaknya, nanya ibunya, nanya saya misalnya. Besok sudah lebih bagus lagi. Tahun depannya lebih bagus lagi. Tahun depannya makin bagus lagi. Ceramah makin mantap. Oh gitu. Nah, tapi kalau anak-anak di sini, apakah anak di sini semuanya orang kaya? Tidak, masalahnya itu kan. Kalau dia anak orang kaya, apakah ada jaminan kalau dia keluar dari sini ayahnya masih, bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup? Belum tentu. Maka kita harus bekali mereka. Maka ini tugas Pak Sul. Nanti harus presentasi Pak Sul. Bagaimana caranya mau anak orang kaya, mau anak orang tidak kaya di sini nih? Mereka sudah saya kirim ya kan? Bagaimana caranya agar semuanya itu menghasilkan minimal nggak usah banyak-banyak dulu. Minimal satu santri itu menghasilkan per bulan bersih 1 juta. Dan dengan format sekolah alam ini, saya melihat sangat memungkinkan. Misalnya apa? Yang sudah jalan ini apa? Magot misalnya. Magot sudah punya berapa itu? Ember itu? Ada 100 ya kan? Berapa Pak Magot? Sudah kan Magot ini 100 kan? Ya kan? Nah, 1 ember berapa kilo itu? Berapa kilo magot? Kira-kira 10. Anggap saja 10. 1 kilo magot harganya berapa? 10.000. Biar gampang udah 10.000. Berarti 1 ember harganya adalah 100.000. Kalau mau per bulan 1 juta, berarti harus punya berapa? 10. Ya anggap saja punya 10 karena perputarannya sebenarnya kan cuma 20 hari ya. Ya, anggap saja sebulan. Punya 10 ember saja sudah bisa menghasilkan 1 juta. Nah, gimana caranya? Suruh pelihara kambing 10, ya kan? Atau yang pelihara kambing sendiri, dia cuma ngasih makan. Kemudian yang ngambil teletongnya sendiri, yang pelihara magot. Kan kalau punya kambing 10, udah saya hitung kan, kambingnya juga 10 ya kan? Kambing satu itu, kambing jantan itu, kira-kira kalau dipelihara dengan baik, itu keuntungan bisa sampai 100.000. Ya lebih lah bahkan 100.000. Kalau punya 10 berarti per bulan ya, tingkat kenaikannya itu berarti bisa dapat 1 juta. Nah Pak Suud kan sekarang di kandangnya itu sudah ada berapa Pak Suud? 300 lebih. Berarti itu bisa memberdayakan berapa orang itu? 30. Ya 30 orang berarti kan. Jadi 30 santri aman untuk memiliki uang. Ditambah berapa? Tadi itu 100 ember, berarti 10. Apalagi bebek, ayam, ikan gabus, ikan lele, ikan nila, dan lain sebagainya itu. Sehingga nanti mereka pulang, itu mereka tidak jadi pengangguran. Kalau misalnya nih, kalau kaya bapaknya masih hidup tadi bisa mensupport. Kayak saya misalnya disupport. Disupport oleh siapa? Bikin pesantren UFO itu disupport oleh ibu saya. Ya walaupun harus saya minta dulu ya kan. Saya minta dulu kan, Bu itu tanahnya saya tuker ya. Alah udah saya mau pakai ya sudah, pakai aja gitu. Dapat tanah ya kan, saya punya tanah sendiri, dapat yang itu. Kemudian ini disupport oleh istri. Tanah yang kita tempati ini dari Bu Oki misalnya. Ya. Kemudian di mana? Di Semarang bisa punya tanah, bikin gedung, itu kan dari Bu Sri juga itu, mertua. Jadi mertua nyumbang, ya kan? Dari diri sendiri, mertua nyumbang, teman-teman nyumbang, misalnya gitu. Ya itu kan support namanya. Ya kalau orang tuanya atau kemudian mendapatkan mertua yang baik dan kaya. Yang baik dan kaya, ya kan? Makanya gini loh, nih pesan saya. Jadi kalau milih pasangan hidup itu kan sudah kita teriakkan kan tiap hari. Di antara faktor sukses adalah memiliki pasangan hidup yang mendukung, seperti Ustadz Suud, ya kan? Orang sukses itu karena pasangan hidupnya mendukung. Ya. Jadi ini yang mumpung belum terlambat, ya kan? Jadi jangan salah memilih pasangan. Tapi yang juga penting jangan salah memilih mertua. Oh gitu, wah jadi pragmatis ini kan. Nah ini ya. Tadi itu ideologisnya apa tadi? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Berarti santri harus kaya atau harus miskin? Harus kaya Pak. Gitu.
Jangan sampai mengandalkan amplop santri-santri. Wah, nanti itu ya nggak keren lah. Ustadz masa depan itu ya harus kembali ke zaman Nabi Muhammad itu yang ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ayat ini di surat Yasin itu berkaitan dengan siapa? Yang bilang begitu siapa? Habib An-Najjar namanya. Pada saat itu Bani Israil ini kan. Bani Israil kan? Bani Israil itu ya yang didatangi, pokoknya ada umat lah, ada umat yang didatangi oleh utusan-utusan. Tadinya 2, kemudian fa'azzazna bisalisin itu. Kemudian didustakan. Ya. Kemudian datanglah Habib An-Najjar ini. Kemudian meminta kepada kaumnya agar ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti orang yang enggak minta bayaran itu ikuti. Jadi harus 2. Muhtadun itu berarti menguasai Al-Quran, ada ilmunya. Dengan ilmu itu mereka mendapatkan petunjuk. Benar jadinya. Nah cukup hanya orang benar, kemudian dia benar memberikan petunjuknya. Kamu harus beriman pada Allah, harus begini, iman pada Rasulullah. Kemudian habis itu jangan lupa ya amplopnya ya misalnya. Nggak bisa begitu. Tapi juga nggak bisa sebaliknya. Ada orang yang saya sering itu di Jakarta itu beberapa kali lah ya, diundang oleh orang yang katanya punya perspektif baru katanya. Saya datang di hotel mewah, di hotel Fairmont apa namanya Mas? Fairmont apa namanya itu di Senayan itu. Saya datang ke situ. Saya dengarkan wah baca Al-Qur'annya amburadul ya. Kemudian perspektifnya aneh gitu loh. Tapi orangnya kaya. Jadi datang ke situ itu ya dibayari semua, makan dibayari, kemudian ruangannya. Pokoknya kita tinggal datang, duduk, makan, minum, bebas gitu. Oh, kelihatannya luar biasa kan? Jadi dia nggak minta bayaran, malah ngasih duit kita, tetapi tidak mendapatkan petunjuk, mendapatkan kesesatan jadinya. Maka harus 2 ini. Mengajarkan dimulai dari sini, mendapatkan petunjuk, kemudian kalau yang di sini saya balik, ditambahi tadi itu. Murid-murid kita ini harus memiliki kekuatan finansial yang baik. Dari sinilah kita mendapatkan tagline lagi, mandiri secara intelektual. Dari Al-Quran ini mereka mandiri secara intelektual. Dan dari Pak Suud, Bang Mahfud, Bang Ali, siapa lagi, Bang Ghazali, Bang Arif, dan lain-lain itu mereka mandiri secara finansial. Nah gitu ya. Mandiri secara finansial. Mereka kalau pulang kampung tadi itu, kalau misalnya mereka nggak pintar-pintar amal, misalnya, cuma bisa ngaji aja. Anak orang biasa-biasa saja, pulang kampung bisa ngaji bagus, ya. Tapi kemampuan akademik misalnya biasa-biasa saja. Pulang kampung kira-kira jadi apa? Ya guru ngaji lah di kampung. Walaupun dimusuhi sama elit-elit kampung misalnya, ya. Ini kok bikin ngaji lagi gitu? Wah, saya tersaingi misalnya, kan begitu. Ya itu sudah hukum alam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengumumkan dirinya sebagai Nabi itu, banyak orang yang merasa tersaingi, banyak orang yang merasa akan dirugikan ini. Karena pengikut-pengikut saya nanti akan ikut dia. Nah gitu. Tapi karena Nabi Muhammad gak butuh uang, dia punya uang sendiri, nggak ada masalah gitu. Ya. Nah kita ini harus niru Rasulullah ini, punya bekal. Bekalnya di mana? Dia seorang yang profesional, punya istri yang kaya raya. Makanya gitu, gila. Ya, cari istri, cari suami. Nih, yang prospektif. Sekarang miskin nggak apa-apa, tapi lihat nih. Wah, kelihatannya masa depan mana ya? Yang prospektif mana nih? Gitu loh. Caranya. Jangan, wah, itu anak orang kaya, belum tentu. Ya. Nah, kalau anak orang kaya dan orangnya kelihatan punya prospek, nah itu jauh lebih baik. Pragmatis lagi, ya. Tadi itu ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Itu berarti alasannya alasan apa? Alasan ideologis, ya. Alasan praktis pragmatisnya tadi itu. Kalau di kampung tadi itu, ya begitu. Dan lagi, ingat gak? Bani Israil itu protes ketika akan dipimpin oleh seorang yang tidak kaya. Siapa itu? Tolong, ya kan? Di surat apa? Al-Baqarah. Coba itu buka itu. Ya. Falamma fasala Talutu bil junudi. Bukan itu dulu. Wa qala lahum nabiyyuhum
innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Mereka bilang apa? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Begitu tuh. Gimana kita mau dipimpin oleh Talut ini? Dia nggak punya duit. Wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Nah, kemudian diyakinkan baru itu. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ternyata itu gagah seperti Bang Elmi ini. Badannya gede ya kan? Kekar. Punya ilmu hafal Al-Qur'an 32 juz. Enggak hanya 37 dibagi sendiri lagi itu jadi 32 juz. Tanya, kamu hafal Al-Qur'an 32 juz? Dibagi sendiri oleh dia. Hafal Al-Quran 30 juz. Badannya kekar, ganteng, ya kan? Tapi kemudian kiringin teh. Siapa yang mau ikut? Alah, orang miskin itu, gitu kan? Paham? Ya, dan itu sesungguhnya kalau miskin itu ya ajaran Al-Quran yang mana yang menyuruh kita miskin itu kan nggak ada. Ya kan nggak ada. Menyuruh kita untuk kaya, wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Nanti jadi ustaz. Cuma kita harus berinfak, sedekah, berjihad dengan uang kita. Dia sendiri ditanya, infak berapa Pak Elmi? Oh, saya kan sudah memerintahkan. Memerintahkan aja. Itu namanya wajah itu bi ababikum. Berjihad itu dengan abab kalian, bukan dengan harta kalian. Enggak begitu perintah dalam Al-Quran itu bi amwalikum wa anfusikum. Paham ya? Jadi nanti murid-murid kita itu kalau yang tadi yang bagus secara akademik, punya ketahanan mental yang bagus, ya, punya kemampuan untuk lobby misalnya jadi politisi. Yang di bawahnya punya kemampuan akademik yang baik, badannya bagus, sehat, punya profesi yang baik. Yang di bawahnya itu lagi mungkin kemampuan akademik nggak bagus-bagus amat, ya tadi itu jadi guru di kampung misalnya. Itu ya. Ada yang jadi politisi, ada yang jadi dokter, jadi insinyur, jadi ya pokoknya punya profesi-profesi yang lain. Ada yang jadi ustadz level kampung, ada yang jadi ustadz level intelektual, level ya dunia lah, begitu. Ya. Ini kalau ini mengajarkan, ini panjang urusannya ya. Tapi yang tadi itu betul itu, saya perlu forum khusus nanti itu untuk menghitung bagaimana caranya agar seluruh potensi yang ada di sini ini bisa kita gunakan untuk membuat planet Nuvo ini 5 tahun yang akan datang. Catat nih 5 tahun yang akan datang. Jadi ini jangan sampai hilang nih, 5 tahun yang akan datang. Pokoknya kalau 5 tahun yang akan datang planet Nuvo belum gratis, Ustaz Surut yang dosa. Ya kan gitu, dia yang hitung, saya suruh hitung kok dia. Ya. Pokoknya kaya miskin masuk planet Nuvo gratis dan harus ikut cara kita belajar. Nah, orang tua jadi nggak bisa, anak saya harus pulang begini, ada neneknya menikah misalnya gitu. Hah? Ya kadang-kadang kan gitu kan, neneknya menikah suruh pulang, nanti apa? Ayahnya menikah suruh pulang lagi. Kalau ayahnya menikah masih lumayan ya kan. Ini ayamnya menikah, ayamnya mau dijodohin sama ayam tetangga, suruh pulang lagi. Padahal ini adalah fase yang sangat strategis untuk belajar gitu. Bukan masih. Ya. Nah, kalau sudah begitu kita punya apa ya? Punya kepercayaan diri yang tinggi lah. Ini anak Anda ini di sini mau diajari macam-macam ini. Nggak bisa ini cuma setengah-setengah, harus total. Paham ya? Nah, sudah. Apalagi yang kurang kira-kira? Bukan yang ini loh, mulai dari membacanya, mengartikannya, menghafalkannya, merenungkannya, mengerjakannya, mengajarkannya. Iya, yang tujuh memperjuangkannya kok, saya yang merumuskan kok. Saya tahu. Apa ini tadi uraian ini loh, yang kalian belum paham ini apa? Mengerjakan ini ya, mengerjakan itu mulai habitnya ditata, sholat tahajud itu, ya, sholat tahajud, apalagi berwirausaha, sholat duha, apalagi? Apalagi yang habit di sini apa? Yang kalian jadikan sebagai habit apa? Simaan, kemudian berkata lembut, ya kan?
begitu. Jangan teriak-teriak, karena tadinya berasal dari mana itu tetangga Kak Gozali misalnya, mana kenceng misalnya, di sini dilatih. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli. Itu kalau sama guru ya, dan lain-lain. Ayatnya kan ada 2 tuh, di surat Luqman kan juga ada tuh ya. Nah kemudian ini dengan memiliki murid yang memiliki kualifikasi ini 6 ini, kita bisa berharap mereka bisa melakukan kewajiban yang ke-7, memperjuangkannya. Jadi memperjuangkan Al-Quran. Memperjuangkan Al-Quran itu di mana? Yang paling signifikan itu memperjuangkan Al-Quran ya di lembaga politik. Tapi ini nggak usah kita bahas, karena ini urusan rahasia kita, ya kan? Memperjuangkannya ada banyak sekali ajaran-ajaran di dalam Al-Quran itu yang harus diperjuangkan. Tidak hanya dibaca kemudian wah, agama itu urusan private, itu paradigma barat. Kalau paradigma Islam ya, Al-Quran itu harus dilaksanakan secara pribadi. Apa itu? Sholat, puasa, itu urusan pribadi. Tapi ada banyak urusan-urusan yang sesungguhnya bersifat publik. Apa itu? Misalnya gini loh, ya misalnya ini yang saya sering jadikan sebagai contoh. Apa? Nah, cuti hamil, melahirkan, menyusui. Apalagi urusan-urusan had itu kan urusan-urusan yang bersifat publik sebenarnya. Hukuman-hukuman sanksi misalnya. Apa? Misalnya ini homoseksualitas dan lesbianisme misalnya. Pernikahan. Pernikahan itu kalau di Indonesia karena mayoritas penduduknya Muslim dan dulu yang bikin undang-undang mayoritas Muslim, maka pernikahan itu didefinisikan dengan benar. Pernikahan adalah hubungan atau ikatan antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, bukan suami dan suami, bukan laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Tapi kalau di negara yang di situ pernikahan sesama jenis diperbolehkan kan bisa jadinya. Di mana tuh? Contohnya mana? Belanda bisa, ya kan? Amerika bisa, oh gitu. Bahkan nggak pakai nikah juga bisa, ya kan? Itu begitu. Nah, ini harus diperjuangkan dan jangan sampai diperjuangkan, dan kalau sekarang harus dipertahankan. Mungkin ada yang perlu diperbaiki. Apalagi cuti hamil, melahirkan, menyusui itu wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Jadi cuti untuk memberikan air susu kepada anaknya selama 2 tahun. Ya, 2 tahun penuh. Ini ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat. Surat Al-Baqarah ayat yang itu memerintahkan berapa? 233. 233. Yang itu 233. Ya, wal walidatu, ibu-ibu yurdina, hendaklah menyusui auladahunna, anak-anak mereka, haulaini kamilaini, 2 tahun penuh, liman arada an yutimma radha'ah, bagi suami yang menginginkan agar susuannya itu dilakukan secara sempurna. Nah, kalau di Indonesia ini belum, ya, ini belum mendapatkan perhatian dan masih banyak yang lain. Nah, sekali lagi semuanya itu, ya ini 7 ini akan bisa dilakukan secara lengkap oleh siapa? Yang lengkap, yang bisa melakukan secara lengkap siapa? Politisi, ya kan? Yang bisa mengajarkan siapa? Pengusaha. Turun, jadi politisi ini bisa mengajarkan semuanya, bisa melakukan semuanya. Kalau politisi ya, politisi di Indonesia dapat gaji, ya kan? Nggak perlu duit lagi. Jadi kalau mau mengajarkan juga gampang. Kalau mengajarkan nggak perlu langsung kayak saya begini, tapi cukup pakai apa? Bikin kebijakan politik. Ini anak-anak harus belajar. Habis maghrib semua harus ngaji, misalnya gitu. Tinggal aja bikin kebijakan politik. Nggak perlu mengajar gitu loh, tapi bikin kebijakan politik yang benar. Berarti kan dia sesungguhnya bisa mengajar. Coba yang dibikin adalah sistemnya, paham? Kemudian mengerjakan. Kalau mengerjakan itu ya ini kalau ini mengajarkan ini yang kaya di atas rata-rata. Kalau mengerjakan ya orang kaya lah. Mengerjakan apa? Ajaran agama Islam itu apa? Di antaranya haji. Nah, kalau nggak kaya mau haji gimana caranya? Kalau nggak dapat undangan dari Raja Arab Saudi, ya kan? Gitu.
Nah, paham ya? Nah, kalau hanya merenungkannya, ini ya cukup jadi lulusan fakultas Usbuluddin. Ya kan? Merenungkan ada bisa sampai hadis dulu. Ya. Iya kan, cuma merenungkan aja. Bisa merenungkan, tapi mau mengamalkan. Waduh, saya ini ternyata disuruh haji, tapi duitnya nggak ada gitu kan? Nah gitu. Cuma merenung. Gitu. Kalian lihat kan dulu ustaz itu merenung. Sampai ini dia makin putih. Sekarang hilang lagi putihnya. Karena sekarang penghasilannya sudah hampir 10 juta. Outletnya aja udah 3 dia. Pokoknya saya bangga sekali itu. Alhamdulillah. Nah, merenungkan. Nah, ini berarti apa? Yang sarjana nggak punya pekerjaan, ya kan? Santri nggak punya pekerjaan ini, cuma sampai merenungkan aja, sampai stres. Ya. Makanya jangan sampai santri kita ini cuma merenungkan aja, nggak bisa mengerjakan, stres nanti dia. Gitu. Dan itu sudah banyak. Ini di sini kan banyak. Yang ketemu dengan saya itu kan banyak yang begitu. Akhirnya ya minta pekerjaan dan sebagainya itu loh. Ya itu Pak Arif tahu ini, ya kan? Ya jangan begitu. Nah, ini apa ini? Yang menghafalkan ya, cuma menghafalkan toh aja gitu. Merenungkan belum. Ini ya lebih banyak lagi. Ya, cuma menghafalkan toh. Bahkan menghafalkan nggak hafal-hafal, begitu. Ini makin rendah gitu. Paham ya? Jadi ini harus kita perjelas lagi nanti, kepala sekolah, ya, agar murid-murid kita ini betul-betul menjadi orang yang mampu melakukan 7 hal ini. Nah, ini kewajiban kita ini, ya. Paham ya semua? Saya kira itu ya. Apa yang mau ditanyakan? Pokoknya kita ini ya, kita bikin forum khusus lagi ya, Pak Arif, agar kita bisa menghitung yang diperlukan apa sehingga kita bisa menghasilkan santri-santri yang luar biasa. Karena tagline-nya Pak Arif kan different and the best. Tidak hanya different tapi juga the best. Gitu. Kalau the best itu ya pasti different kan, mau the best kok, ya kan? Kenapa kok jadi dua? Different and the best. Kenapa the best aja? Berbeda dulu. Ya. Yakin kalau cuma the best aja gak enak ya kan? Iya, tapi kalau different and the best itu kan enak kan? Ya saya kira itu. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan.